Ya, oke. Kali ini kita akan lanjutkan materi matematika wajib untuk kelas 11 SMA SMK, khususnya materi barisan dan deret. Bagian yang pertama. Jadi materi ini kita bagi jadi dua ya, yaitu barisan dan deret aritmetika, dan yang kedua barisan dan deret geometri. Jadi untuk hari ini kita akan bahas yang ini, yang pertama, yaitu barisan dan deret aritmetika. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke materi menemukan konsep barisan ya, biar kita tahu apa itu barisan. Nah, ini adalah masalah di buku paket ya. Nah, ini ada beberapa kelereng ya, yang disusun seperti ini ya. Ini 1, kemudian ini ada 4 ya. Ini ada 9, ini ada 16, ini ada 5 kali 5 ya. Nah, pertanyaannya, bagaimanakah atau berapakah banyak kelereng pada kelompok ke-15? Nah, untuk menjawab soal ini, nah ini kita perhatikan nih, kalau 1 ini kelerengnya ada 1 ya. Kemudian yang kedua kelerengnya ada 4. Nah, coba kita buat ya. Ini dipisahkan nih K1 ya. K1 untuk kelerengnya atau pola pertama, K2 untuk pola kedua ya. Berarti K1, nah ini kan, ini 1 ya. K2 itu adalah 4, K3 itu adalah 9, K4 adalah 16, K5 adalah 25. Pertanyaannya, nah, berapakah susunan atau banyak kelereng pada susunan ke-15 ya? Sama dengan berapa? Nah, jika kita perhatikan di sini, ini merupakan bilangan-bilangan kuadrat ya. Nah, ini adalah 1 kali 1. Ini 2 kali 2. 9 ini adalah 3 kali 3. 16 ini adalah 4 kali 4. 25 ini adalah 5 kali 5. Nah, ini merupakan pola bentuk persegi ya. Nah, ini disebut sebagai barisan persegi. Sehingga untuk pola ke-15 itu adalah 15 kali 15. Sehingga ini sama dengan 225 kelereng ya. Nah, jadi ini adalah salah satu barisan ya. Barisan 1, 4, 9, 16, dan 25. Nah, contoh berikutnya. Nah, ini. Ada barisan huruf ya. A, B, B, kemudian C, C, C. D, 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 D. 4 kali ya. Kemudian berulang lagi. A, B, B, C-nya 3 kali, D-nya 4 kali, dan seterusnya ya. Nah, pertanyaannya, tentukanlah huruf pada urutan ke-2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Nah, ini juga termasuk barisan ya. Nah, jika kita perhatikan di sini, ini dia berulang nih. A, B, B, C-nya 3 kali, D-nya 4 kali. Lanjut lagi A, B-nya 2 kali, C-nya 3 kali, D-nya 4 kali, dan seterusnya. Nah, ini dia berulang sampai di sini ya. Nah, ini. Oke, berarti ini ada 10. Ini juga ada 10. Berarti dia berulang setiap kelipatan 10. Nah, sehingga ini kita cari nih. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3. Nah, atau penyelesaian seperti ini ya. Seperti yang ada di buku paket. Nah, ini. 2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 itu adalah 32 kali 27. Sama dengan 864. Nah, ini kita bagi dengan 10 ya. Karena ini berulang tiap 10 huruf. Nah, sehingga kalau ini dibagi 10, 864 ini dibagi 10, ini sisanya 4. Nah, ini ya, seperti ini. Nah, sisanya 4, berarti kita ngulang dari huruf keempat, berarti A, B, B, C. Jadi, huruf ke-2 pangkat 5 kali 3 pangkat 3 adalah huruf C. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh barisan juga. Nah, contoh berikutnya seperti ini. Nah, ini contoh yang lain ya. Nah, ini uang saku anak. Nah, hari pertama 10.000, kemudian hari berikutnya ditambah 1.000. Oke, sehingga ini 10.000, kemudian besoknya 11.000. Lulusannya atau lagi 2 hari adalah 12.000. Hari yang
berikutnya adalah 13.000 dan seterusnya. Nah, ini juga termasuk barisan bilangan. Nah, jadi barisan bilangan adalah barisan dengan pola tertentu. Nah, tadi ya, tadi ada yang polanya bentuk kuadrat, ini polanya bertambah ya, 1000. Nah, bentuk yang ini ya, yang bertambah ini disebut sebagai barisan aritmetika. Dengan demikian, barisan aritmetika adalah barisan yang antar suku berdekatan memiliki beda yang tetap. Nah, seperti ini ya. Ini bedanya 1000 tambah 1000 tambah 1000, atau mungkin nanti berkurang ya. Berkurang 1000 bisa aja. Jadi dia tetap nih. Nah, kalau kita susun ya, suku pertama adalah U1, ya, suku kedua adalah U2, suku ketiga adalah U3, dan seterusnya. Maka ini dari suku pertama dan suku kedua, ini dia bertambah suatu selisih yang tetap, itu beda ya. Nah, ini tambah B, ini adalah bedanya. Kedua ketiga juga sama, ditambah B. U3 ke 4 juga ditambah B. 4 ke 5 juga tambah B, dan seterusnya ya. Nah, jadi dia memiliki beda yang tetap. Nah, oke, sekarang kita akan cari rumus suku ke N dari barisan aritmetika. Nah, ini. Kita misalkan U1 adalah A ya. Suku pertama adalah A. U2-nya tadi A tambah B, karena ini terus ditambah B ya. Sehingga U3 adalah U2 ditambah B, berarti A tambah B ditambah lagi B. Sehingga ini menjadi A ditambah 2B. Nah, berikutnya lagi, berarti U3 tambah B lagi, berarti menjadi A tambah 2B ditambah lagi B, menjadi A ditambah 3B. Suku kelima berarti tambah B lagi, menjadi A tambah 4B. Dan seterusnya. Nah, kemudian di sini tambah lagi B ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada polanya. Nah, polanya seperti ini. Kalau dia 3 di sini indeksnya, ternyata di sini koefisien B-nya adalah 2. Kalau dia 4, indeksnya ini 3 ternyata koefisiennya. Ini 5, ini 4 ya. Jadi ini kalau ini 2, di sini 1 ya, 1B ini. Berarti kalau UN-2 berarti ini A ditambah N- ini kurang 1 ya. N-2 dikurang 1 menjadi N-3 kali B. Kemudian ini UN-1 berarti A ditambah N-1 dikurang 1 menjadi N-2 kali B. Dan UN-nya adalah A ditambah N dikurang 1. Jadi N-1 kali B. Nah, dengan demikian, rumus suku ke N adalah UN ya, yaitu A ditambah N-1 kali B. Dengan A adalah suku pertama ya, B adalah bedanya. Beda itu bisa dicari dengan mengurangkan U2 dengan U1, atau U3 dengan U2, atau dengan UN sampai UN-1 ya. Ini sama. Nah, kemudian kita lanjut ke sisipan barisan aritmetika ya. Nah, jika di antara dua suku berurutan barisan bilangan aritmetika, disisipkan ke buah bilangan ya, sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Dengan beda yang baru adalah B aksen ya. Nah, maka barisannya seperti ini. Ini awalnya kan A, suku pertama ya, kita anggap ini, kita ambil A dan suku pertama dan suku kedua aja, berarti A dan A tambah B. Nah, ini di antara ini disisipkan ke buah bilangan. Dengan beda yang baru adalah B aksen. Berarti di sini A tambah B aksen. Dulunya A tambah 2B aksen ya, ini tambah B aksen lagi. Berikutnya lagi ini tambah B aksen, jadi A tambah 3B aksen, dan seterusnya ya. Sehingga menjadi sampai A tambah KB aksen. Nah, sehingga, nah ini selisihnya ini kan sama dengan B aksen nih. Nah, berarti A tambah B dikurangi ini ya. A tambah KB aksen sama dengan B aksen. Nah, ini kalau kita buka kurung, A dikurang A ini habis ya. Oke, kemudian B dikurang KB aksen sama dengan B aksen. Kita kumpulkan B aksennya ya, bawa ke sana, berarti B sama dengan B aksen tambah KB aksen. Atau B sama dengan ini kita keluarkan B aksennya menjadi 1 tambah K kali B aksen. Sehingga B aksennya adalah B dibagi 1 tambah K. Atau sama dengan B per K tambah 1. Nah, dengan demikian, beda barisan aritmetika yang baru adalah B aksen sama dengan B per K tambah 1. Dengan B adalah beda yang lama, K adalah banyak
bilangan yang disisipkan ya. Nah, nanti kita bahas di contoh soal ya, biar lebih paham. Oke, kita lanjutkan materi berikutnya itu suku tengah ya. Nah, jika banyak sukunya itu ganjil ya, nah, untuk satu n bilangan ganjil, maka dia pasti akan memiliki suku yang berada di tengah, itu namanya suku tengah ya. Sehingga dia merupakan median ya, sekaligus merupakan rata-rata dari besarnya barisan bilangan tersebut ya. Nah, sehingga jika suku tengah adalah UT, maka UT sama dengan A ditambah UN dibagi 2 ya. Dengan A adalah suku pertama, UN adalah suku terakhir. Atau kalau kita mau nyari T, itu adalah N tambah 1 bagi 2. Sehingga kalau misalkan banyak sukunya ini ada 3, U1, U2, U3. Maka suku yang tengah adalah U2. Dengan 2 adalah 1 tambah 3 bagi 2 ya. 4 bagi 2 D. Atau U2 nanti itu sama dengan U1 tambah U3 bagi 2 ya, tengahnya dia. Tapi ingat N itu harus ganjil ya, nanti kalau genap dia tidak punya suku tengah. Nah, kemudian kita bicara deret ya, tadi kan barisan. Nah, kalau barisan tersebut anggotanya dijumlahkan, maka disebut sebagai deret ya. Deret aritmetika merupakan jumlah dari suku-suku pada barisan aritmetika. Nah, sehingga nanti ada jumlah Sn namanya. Istilah Sn ini adalah jumlah n suku pertama ini. Nah, karena jumlah n suku pertama berarti dia mulai dari U1 ya, sampai dengan suku ke n ya. U1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 sampai dengan tambah UN. Nah, terus bagaimanakah cara mencari Sn ini? Nah, ada berapa besarnya Sn ya? Nah, sekarang coba kita susun ya. Oke, nah ini kita ganti nih. U1 itu kan tadi A ya. U2 adalah A tambah B. U3 adalah A tambah 2B. U4 adalah A tambah 3B. Dan seterusnya ya. Nah, sekarang UN ini kan saya biarkan UN. Nah, ini UN-1 kan berarti UN dikurangi dengan B ya. Ini karena selisih ini adalah B ya. Nah, sekarang saya susun balik ya. Nah, UN-nya saya taruh di sini. Nah, kemudian di sini berarti UN-B ada di sini. Berikutnya berarti UN-2B. Selanjutnya UN-3B dan seterusnya sampai dengan A ya. Nah, ini kalau kedua persamaan ini kita jumlahkan, kita dapatkan ini ya, 2Sn sama dengan nih A tambah UN ditambah ini kalau ini tambahkan plus B sama min B ini habis ya, sehingga masih A tambah UN. Ini juga sama, plus 2B sama min 2B juga habis, menjadi A tambah UN aja. Ini juga habis. Nah, ini juga habis ya, sehingga semua menjadi A tambah UN. Nah, ini ada sebanyak N ya, sehingga 2Sn sama dengan N kali A tambah UN. Atau Sn ini tinggal kita bagi 2, berarti N per 2 A tambah UN. Ini dapat satu rumus ya. Nah, kemudian jika UN ini kita ganti ya, nah, dengan rumus UN yang tadi, A tambah N min 1 kali B ya, nanti diperoleh, berarti N per 2 A tambah ini diganti dengan A tambah N min 1 kali B, sehingga A tambah A menjadi 2A ya. 2A tambah N min 1 kali B. Nah, kemudian jika kita ganti dengan suku tengah atau UT tadi kan A tambah UN bagi 2 ya, ini A tambah UN bagi 2 tadi, berarti ini UT ya, ini bagi 2, berarti jadi N kali UT ya. Oke, nah ini kita rangkum ya. Sn ini ada 3 rumus ya. Yang pertama N per 2 A tambah UN ya, ini digunakan jika diketahui suku pertama dan suku terakhir. Kemudian akan sama dengan ini, N per 2, 2A tambah N min 1 kali B. Ini jika diketahui A dan B ya. Suku pertama dan bedanya, selisihnya ya. Kemudian N kali UT, ini jika diketahui suku tengahnya. Ya oke, demikianlah materi barisan dan deret ya, aritmetika. Nah, sekarang coba kita bahas contoh soalnya, seperti ini ya. Nah, ini ada 6 soal ya. Oke, yang pertama, agar barisan 2K tambah 1, 6K, 9K tambah 7 merupakan barisan aritmetika, tentukanlah nilai K.
Nah, caranya kita gunakan definisi dari barisan aritmetika ya. Untuk soal nomor 1 ini. Nah, karena dia merupakan barisan aritmetika, maka berlaku beda itu kan sama dengan U2 dikurangi U1. Juga akan sama dengan 3 dikurangi U2 ya. Ini sama dengan beda ya. Berarti di sini kita ganti ini sebagai U1, U2, U3 ya. Berarti ini menjadi 6K dikurang dalam kurung 2K tambah 1 sama dengan U3-nya adalah 9K tambah 7 dikurang U2-nya adalah 6K ya. Oke, ini menjadi 6K dikurang 2K masih 4K. Oke, ini min kali plus min 1 sama dengan 9K dikurang 6K masih 3K. Ini masih plus 7. Oke, sekarang kita kumpulkan K dengan K ya. Berarti 4K dikurangi 3K sama dengan ini 7. Ini jadi plus 1 ya. 4K dikurang 3K jadi 1K ya. 1K. 7 tambah 1, 8. Oke, langsung ketemu ya. Jadi nilai K-nya adalah 8. Oke, demikian ya. Jadi ini kita gunakan definisi saja. Lanjut ke soal nomor 2. Suku keempat dan ketujuh barisan aritmetika adalah 17 dan 29. Tentukan suku ke-10-nya. Nah, ini kita mulai dari suku yang lebih besar ya. Nanti biar nggak negatif. Ini ada triknya nih. Ini suku ke-7. Nah, berarti kan U7 nih. Nah, UN itu kan, ingat rumus UN adalah A tambah dalam kurung N min 1 kali B ya. Oke, ini ingat rumusnya. Sehingga kalau U7 berarti A tambah 7 kurang 1, berarti 6 ya, 6B. Nah, ini katanya sama dengan 29 ya. Nah, sekarang berikutnya ada U4, saya tulis di bawahnya ya. U4 berarti A tambah 4 kurang 1, berarti A tambah 3B ya. Sama dengan ini diketahui 17. Nah, ini kita tinggal eliminasi. Ini kalau udah sama ya, sama-sama A tinggal dikurang. Ini habis, ini masih 3B. Oke, 29 dikurang 17 adalah 12 ya. Berarti bedanya 12 dibagi 3 sama dengan 4. Nah, berikutnya kita cari A ya. Nah, ini masukkan ke sini. A tambah 3B. A tambah 3B sama dengan 17. Berarti B dengan 4 ya. Berarti A tambah 3 kali 4 sama dengan 17. Ini A tambah 12 ya. Sama dengan 17. Berarti A-nya sama dengan 17 dikurang 12. Berarti 5 ya. Oke, udah ketemu B dan A-nya. Pertanyaannya adalah suku ke-10. Berarti U10 ya. U10 berarti A tambah 10 kurang 1. 9 ya. Jadi 9B. Jadi sama dengan A-nya ganti dengan 5. Ditambah 9 kali B-nya adalah 4 ya. Ingat, tambah kali. Dikali dulu ya. Ini 5 ditambah 9 kali 4 adalah 36. Berarti 5 tambah 36, 41. Oke, jadi suku sebenarnya adalah 41. Oke, demikian untuk soal nomor 1 dan 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3. Diketahui barisan aritmetika 5, 8, 11, 131. Suku tengah barisan tersebut merupakan suku keberapa? Nah, ini. Kalau suku keberapa, berarti ini tanya adalah T-nya ya. Bukan UT-nya. Hati-hati ya. Kalau suku tengahnya adalah berapa? Berarti UT ya. Ini kan suku tengahnya merupakan suku keberapa? Berarti T-nya tanyakan ya. Nah, caranya ada dua cara ya. Tadi kan kita dapatkan UT adalah A tambah UN bagi 2. Nah, ini kita cari dulu. Nanti kita cari T-nya dari sini ya. Oke, ini berarti A-nya adalah 5 tambah UN-nya ini suku terakhir ya. Ini suku pertama adalah A, suku terakhir adalah ini. UN ya. 131 bagi 2. Ini berarti 136 bagi 2. Ini sama dengan 68. Nah, UT-nya 68. Nah, sekarang kalau kita mau nyari T, kita gunakan rumus UN. Kalau UN kan sama dengan A tambah
kurung N-1 kali B. Nah, kalau UT, berarti ganti nih, N-nya dengan T, juga sama. A tambah T kurang 1 kali B ya. Berarti di sini, tinggal ganti ya, UT-nya dengan 68. A-nya, ini ya, A-nya adalah 5. Nah, T kurang 1. Nah, oke, bedanya di sini ini ya. Ini bedanya adalah tambah 3 terus ya, berarti bedanya adalah 3. Oke, ini bagusnya jadinya 68 dikurang 5 sama dengan, kalikan ke dalam ini 3T dikurang 3 ya. Ini kan 63 ya. Dipindah jadi plus 3 sama dengan 3T ya. Atau 3T-nya adalah 66. Sehingga T-nya adalah 22 ya. Nah, sebenarnya ada cara lain ya. Cara lainnya kita cari dulu N-nya ya. Gunakan rumus UN. Nah, oke, saya tulis di sini aja. Atau cara kedua ya. Gunakan rumus UN. UN kan sama dengan A tambah N-1 kali B. Nah, kita cari N-nya dulu. UN-nya 131. A-nya adalah 5. N-1, bedanya adalah 3. Di bawah sini berarti 131 kurang 5 sama dengan dikalikan 3N kurang 3. 126 ya. Bawah sini jadi plus 3. 3N. Oke, berarti 3N-nya adalah 129. Sehingga N-nya adalah 129 dibagi 3. Ini berarti 43. Nah, kita gunakan rumus T. T adalah N tambah 1 bagi 2. Berarti 43 ditambah 1 bagi 2. Ya, 44 bagi 2 adalah 22. Oke, sama ya. Jadi, bisa digunakan cara pertama atau cara kedua. Dia hasilnya sama ternyata ya. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Di antara dua suku berurutan, ini ya, disisipkan 3 bilangan. Nah, berarti ini K-nya ya. K-nya adalah 3. Sehingga terbentuk barisan aritmetika yang baru. Tentukan rumus suku ke N. Oke, langsung aja. Oke, itu nomor 4. Berarti, nah kita cari A-nya di sini kan 14 ya. Kemudian beda yang lama, ini B sama dengan nih 26 dikurangi 14 ya. Ini 12 ya, ini sama nih. Ini tambah 12, ini juga tambah 12, dan seterusnya ya. Kemudian diketahui di sini K-nya adalah 3 ya. Nah, ada rumus B aksen, itu rumusnya adalah B dibagi K tambah 1. Berarti di sini 12 dibagi K-nya adalah 3 tambah 1. Berarti 12 dibagi 4 ya. Jadi ini sama dengan 3. Nah, sekarang untuk mencari rumus suku ke N barisan yang baru, kita gunakan rumus UN. Ya tadi ya. A tambah dalam kurung N-1 kali B. Nah, tapi ini kan yang baru nih. Nah, karena baru berarti kita gunakan beda yang baru juga, berarti B aksen. Nah, sehingga ini menjadi A-nya adalah 14 ditambah N-1 kali B aksennya adalah 3. Ini menjadi 14 tambah 3N kurang 3. Sehingga menjadi 3N ditambah 11. Oke, jadi inilah rumus suku ke N ya, dari barisan aritmetika yang baru. Oke, demikian untuk nomor 3 dan 4. Nah, sekarang kita lanjut ke soal nomor 5 dan 6 ya. Nah, untuk nomor 5, diketahui suku ke-3 dan ke-7 barisan aritmetika adalah 13 dan 29. Tentukan jumlah 25 suku pertama ya. Berarti ini kalau udah jumlah, ya, udah jumlah suku pertama ya. Nah, itu berarti SN ya. SN dengan N-nya adalah 25. Oke. Nah, kita cari A dan B-nya dulu ya. Caranya sama kayak tadi. Berarti kita tulis di sini yang lebih besar dulu. U7 itu A tambah 7 kurang 1 beri 6 ya. 6B. Ini sama dengan 29. Kemudian U3. Ini berarti A tambah 2B. Sama dengan 13. Oke, ini kita kurangkan ya. A-nya habis, ini masih 4B. Ini masih 16. Sehingga B-nya adalah 4 ya. Ketemu B-nya 4, kita cari A. A tambah 2B sama dengan 13. A tambah 2 kali 4
sama dengan 13. Ini kan A tambah 8 ya. Oke, berarti A-nya sama dengan 13 kurang 8, di 5 ya. Nah, sekarang A sudah ada, B sudah ada. Ini kan rumus Sn ya. Kita tulis dulu rumus Sn. Sn sama dengan N per 2. Nah, karena di sini dikali A dan B, kita gunakan rumus yang kedua ya, yaitu 2A tambah N-1 kali B. Rumus yang tadi ya. Nah, sekarang N-nya 25. Kita ganti sekarang S25. Berarti 25 per 2. 2A berarti 2 kali A-nya di sini adalah 5 ya. Tambah ini 25 kurang 1 di 24. Kali B-nya adalah 4. Oke, ini biarkan 25 per 2. Ini adalah 10 ya. Ya, 10 tambah ini 96. Sehingga menjadi 25 per 2 dikali 106. Nah, oke, sekarang kita bagi 106 dengan 2 ya. Ini nggak coret. Ini masih 53. Nah, sekarang tinggal kalikan nih. 25 kali 53. Ini kita bagi aja dengan 4 ya. Bagi 4 kan 52. 52 bagi, berarti 52 itu 13 ya. Kali 4 berarti ini 13 ya. Sisanya 1 berarti 25. Berarti 1325. Ya, oke, kita lanjutkan ke soal nomor 6 ya. Pinjaman sebesar 8.800.000 diangsur berturut-turut setiap bulan sebesar 250.000, 270.000, 290.000, 310.000 dan seterusnya. Maka pinjaman akan lunas pada bulan ke berapa ya? Nah, jadi ini artinya begini. 8.800.000 ini itu kan dicicil ya, berarti 250.000 ditambah 270.000 ditambah 290.000 ditambah 310.000 dan seterusnya nih. Nah, ini sampai dengan bulan keberapa? Berarti di sini N ini berapa ya? Nah, sehingga di sini tanyakanlah N ini berapa. Ini sebagai SN-nya berarti ya. Nah, ini sebagai suku pertamanya. Ini selisihnya sebagai bedanya ya. Jadi dari soal ini diketahui SN-nya adalah 8.800.000. Kemudian suku pertamanya adalah 250.000. Kemudian bedanya ini ya. Nah, ini nambah sebesar 20.000. Nah, pertanyaan di sini adalah N-nya ya. Nah, ini N ini berapa? Nah, sekarang kita gunakan rumus SN. SN itu kan rumusnya N per 2 dalam kurung 2A tambah N-1 kali B ya. Ini karanya sama dengan 8.800.000. Nah, sekarang di sini kita ganti ya. N-nya kita biarkan ya, tanyakan di sini. 2A berarti 2 kali A-nya adalah 250.000. Oke. Ditambah N-1 kali B-nya adalah 20.000. Ya, ini sama dengan 8.800.000. Oke. Sekarang ini berarti kan 500.000 ya. Kali N per 2 berarti 250.000 N ya. Ditambah ini 20.000 N ya. Bagi 2 berarti masih 10.000 N. Kali N jadi 10.000 N kuadrat. Oke. Ini min 20.000. Kali N per 2 berarti masih min 10.000 N ya. Sama dengan 8.800.000. Oke, sekarang biar ini nggak mengganggu lah terlalu banyak ya. Kita bagi dengan 10.000. Nah, sama-sama kita coret 0,4 ya. Kemudian ini saya tulis di depan ya. Berarti di sini masih N kuadrat ditambah ini 25N dikurang ini berarti masih N ya. Ini sama bawa ke sini aja, dikurang dihilang 0,4 ya, berarti masih 880 sama dengan 0 ya.
Ini menjadi N kuadrat ditambah 24N dikurang 880 sama dengan 0 ya. Nah, ini sekarang kita tinggal faktorkan ya. N kuadrat berarti N kali N. Nah, sekarang kita cari nih. Jadi dua bilangan yang dikalikan min 880 jumlahkan 24 ya. Itu berapa ya? Coba kita cek. 880 kan berarti 88 kali 10 ya. Kemudian kalau kita bagi 2 berarti 44 kali 20. Oke, ini udah selisihnya 24 ya, berarti kemungkinan ini. Nah, sehingga di sini kita gunakan ini. Oke. Biar jumlah 24 berarti plus 44 sama min 20. Ya. Oke, sehingga di sini N tambah 44 sama dengan 0 atau N kurang 20 sama dengan 0. Yang di sini N sama dengan negatif 44. Nah, ini tidak memenuhi ya. Kenapa? Karena ini kan bulannya ya. Masa banyak bulan tuh min ya. Yang ini N sama dengan 20. Berarti dia lunas setelah 20 bulan ya. Kesimpulannya jadi setelah 20 bulan ya. Oke, demikianlah materi barisan deret aritmatika ya. Nah, untuk lebih memantapkan pemahaman sobat belajar bisa mencoba soal latihan berikut ini ya. Nah, ini cara yang sama seperti tadi ya. Oke, demikianlah materi kita ya. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Salam.